Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Kita balik lagi. Kali ini kita bakal ngebahas tentang diare rotavirus. Nah, diare ini masih termasuk dalam sistem pencernaan. Oke, lanjut aja kita ke overview case. Nah, di sini buat diare itu keluhan utamanya yaitu biasanya mencret, teman-teman. Mencret. Kemudian ini tidak sadar itu dan sesak nafas biasanya sudah komplikasi. Nah, nanti coba kita lihat untuk lebih lengkapnya. Nah, di sini mencret 3 hari yang lalu, kemudian panas, batuk pilek, muntah. Nah, ini merupakan gejala diare. Kemudian nah, di sini ada keterangan sejak pagi tidak sadar, sesak nafas, dan sejak 3 jam yang lalu tidak buang air kecil. Nah, itu menandakan bahwa cairan pada tubuhnya sudah sedikit, teman-teman. Nah, di sini itu merupakan gejala dehidrasi yang berat bahkan dan sudah sampai asidosis. Karena aliran darah ke ginjalnya sudah tidak ada. Nah, di sini dari pemeriksaan fisik juga terlihat pasien somnolen, juga tampak sakit berat, merupakan gejala dari dehidrasi berat. Nah, untuk tekanan darahnya pun di sini hipotensi. Nadinya takikardi, kemudian sesak nafas, ada dyspne, kemudian suhunya masih dalam batas normal. Kemudian di sini juga terdapat pernafasan cuping hidung karena sesak nafas tadi positif, gejala dehidrasi berat, mukosa mulutnya kering, kemudian terdapat retraksi interkostal suprasternal positif, itu merupakan gejala dari dehidrasi berat. Di sini buat pemeriksaan abdomennya, turgor kulit lebih dari 2 detik, normalnya itu kurang dari 2 detik, yang merupakan gejala dari dehidrasi berat. Kemudian, nah ini, tinja secara ELISA ini teman-teman ya, interpretasinya yaitu rotavirusnya positif. Nah, bisa kita simpulkan jadi penyebabnya adalah rotavirus. Jadi untuk diagnosanya yaitu diare akut et causa rotavirus dengan dehidrasi berat dan asidosis metabolik. Nah, IKD yang perlu kita tahu yaitu dari anatomi duodenumnya. Ini letaknya itu merupakan bagian dari intestinum tenue atau usus halus terpendek terlebar. Dasarnya berupa huruf C, berawal pada pylorus sebelah kanan, berakhir pada peralihan duodenojejunal. Vaskularisasinya itu arterinya diperantarai oleh arteri pankreatikoduodenal superior dan inferior, venanya vena pankreatikoduodenal anterior dan posterior. Untuk limpatiknya itu paralel dengan vena, yaitu yang nanti akan bermuara ke nodus limfaticus coeliacus. Nervasinya untuk yang simpatis dari nervus splanchnicus dan parasimpatisnya dari nervus vagus. Oke, ada jejunum. Sini 2/5 bagian jejunum dan ileum. Bagian terbesarnya itu di regio umbilical. Ada ileum. Sini 3/5 bagian panjang jejunum ileum, terutama terdapat di regio suprapubis dan regio inguinal kanan. Vaskularisasi arteri ilealis dan venanya vena ilealis. Nervasinya, simpatisnya splanchnicus tapi yang minor dan parasimpatisnya masih sama nervus vagus. Nah, untuk buat histologinya, lapisannya ada lapisan mukosa, submukosa, muscularis, dan tunika adventitia dan serosa. Kemudian lanjut kita ke fisiologinya, fisiologi regulasi cairan tubuh. Di sini ada intrasel, ada ekstrasel, cairan interstisial, plasma darah. Kemudian disekresinya berupa keringat, feses, dari feses, paru-paru, ginjal. Nah, kemudian kita ke rotavirusnya dari etiologinya. Nah, rotavirus ini merupakan famili dari Reoviridae. Komposisinya RNA, double stranded RNA, tidak memiliki selubung, yang mana golongan A-nya menginfeksi manusia.
Oke, lanjut ke patofisiologi dan patogenesis. Di sini virus dari rotavirus itu masuk, yang mana dia bakal berikatan dengan vili-vili di usus halus. Kemudian dia akan merusak lapisan dari sel mukosa usus dan melepaskan RNA-nya, sehingga terjadilah replikasi dan mengeluarkan enterotoksin. Nah, hal ini akan mengakibatkan diantaranya rangsangan dari emetein, kemudian sel mukosa diganti oleh sel kripta imatur kuboid dan gepeng, kemudian defisiensi enzim laktose dan terjadi inflamasi. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, di sini rangsang dari emetein itu merupakan stimulasi dari nervus vagus, pusat muntah di medula oblongata yang menyebabkan muntah-muntah pada pasien. Terus sel mukosa diganti oleh sel kripta imatur ini sehingga menyebabkan fungsi dari sel di mukosa ini tidak lagi atau bahkan sudah salah fungsi karena kan diganti oleh sel kripta imatur sehingga fungsinya terganggu dan tidak dapat mereabsorpsi air lagi sehingga terjadi flu-like syndrome, kemudian pengeluaran cairan berlebih, dehidrasi ringan sedang berat. Tuh. Oke, lanjut kita ke defisiensi enzim laktos, yaitu mengakibatkan malabsorpsi dari karbohidrat sehingga karbohidratnya tidak diabsorpsi secara baik. Akibatnya penumpukan karbohidrat di lumen dari usus. Ini mengakibatkan perut kembung, akibatnya BTH-nya positif, kemudian asam laktat dan asam lemak, pH tinjanya menjadi asam, dan jadi peningkatan osmotik. Kemudian buat inflamasinya di sini jadi pelepasan mediator yang mengakibatkan demam pada pasien. Nah, gejala klinisnya secara umum di sini panas badan, muntah, batuk pilek, otot kemerahan pada pasien ini tidak, diare cair, perut kembung. Untuk dehidrasi berat, kesadaran menurun, tekanan darah menurun, nadi dan respirasi cepat, ubun-ubun besar, cekung, mata air mata tidak ada, kelopak mata sangat cekung, mulut kering. Turgor kulitnya pun lebih dari 2 detik. Dehidrasi ringan sedang, ini masih umumnya kesadaran anak masih cukup baik. Nah, untuk pemeriksaan penunjang di sini yang kita usulkan itu pemeriksaan darah rutin untuk mengetahui Hb, hematokrit, leukosit, dan HJL. Terus pemeriksaan feses dengan metode ELISA untuk melihat apakah etiologinya benar rotavirus atau bukan. Dan kita klinis tes untuk mengetahui apakah adanya karbohidrat dalam feses. Kemudian BTH, breath test hidrogen atau breath hidrogen test untuk mengetahui adanya gas hidrogen pada usus dan pemeriksaan pH tinja. Nah, untuk penata laksanaannya yang non farmakologinya itu tidak kita puasakan karena pasien dalam kondisi dehidrasi di sini keluar terus cairannya. Kemudian kita berikan edukasi kepada orang tua bahwa penyakit ini itu karena sudah kekurangan cairan, yang sudah dehidrasi perlu penanganan yang lebih lanjut. Kemudian diberi susu formula tanpa laktosa karena laktosa ini menurut penelitian itu mengakibatkan diare juga. Nah, kemudian kita lanjut ke farmakologi. Di sini ada terapi rehidrasi sesuai derajat dehidrasi dengan cairan RL saja. Nah, di sini kita bagi-bagi menjadi rencana terapi A, B, dan juga C. Nah, untuk rencana terapi A ini apabila tanpa dehidrasi, kalau B dehidrasi ringan, nah kalau pada pasien ini kan dehidrasi berat, nah itu masuk ke rencana terapi C. Nah, pada 1 jam pertama itu kita berikan infusan kurang lebih 30 cc per kilogram berat badan, 5 jam berikutnya menjadi 70 cc. Dan pada usia lebih dari 1 tahun itu setengah jam pertama 30 cc, setengah jam berikutnya 70 cc. Pada kasus ini diberikan terapi C. Gitu. Selanjutnya kita berikan zinc itu untuk mempercepat regenerasi sel mukosa tadi. Kemudian kita berikan probiotik di sini. Seperti contohnya menyebut merek seperti Yakult dan lain-lainnya. Oke, untuk prognosisnya ini masih umumnya masih
baik ya. Oke. Nah, komplikasinya di sini dehidrasi ringan, sedang, berat, gangguan elektrolit, shock hipovolemik, gangguan keseimbangan asam basa, malabsorpsi karbohidrat. Pencegahannya di sini menjaga sanitasi lingkungan, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan makanan, cuci tangan, intinya hygiene-nya perlu diperbaiki, kemudian menjalankan ASI eksklusif, dan juga pemberian vaksin, Terotatek dan Rotatrik. Nah, ini untuk bioetik dan humanioranya, ada medical indication, patient preference, quality of life, dan contextual feature. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih udah menyimak, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat lagi buat update video-video selanjutnya. Oke, mungkin itu, terima kasih.